Halo semuanya, selamat datang di Santai Sambil Nge-Podcast bareng saya, Gusti Dava Geraldi Abdullah. Di kesempatan kali ini saya nggak akan berpodcast sendiri karena saya ditemani oleh bapak saya yang hadir di sini. For your information, saya manggil bapak saya bukan bapak ataupun ayah, melainkan ama. Ama sendiri adalah panggilan yang digunakan oleh keluarga besar saya untuk memanggil ayah. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas teknologi, informasi, dan komunikasi di kehidupan sehari-hari. Dan tanpa berlama-lama, ayo kita langsung saja. Mungkin pembahasan pertama adalah kapan pertama kali menyentuh teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin saya dulu ya. Untuk saya sendiri karena bapak saya sendiri merupakan seorang penyiar radio, jadi pada saat saya masih kecil saya sudah tidak asing dengan teknologi informasi karena beliau sendiri bekerja di radio. Saya sering mendengar beliau menyiar, dan juga saya sendiri menyentuh teknologi lain seperti TV itu mungkin sekitar pada saat berusia 6 tahun. Kalau Ama sendiri gimana? Ama kalau TV itu mulai usia ama mungkin tahun di 5, 6, antara 5, 6, 7 tahun itu sudah kenal TV. Cuman dulu TV-nya masih hitam putih. Nontonnya juga di tempat khusus di mana orang banyak berkumpul, kayak nonton bioskop. Kayak ini seperti nonton bioskop. Jadi TV itu sesuatu yang luar biasa. Masa-masa ama kecil itu adalah media yang luar biasa, karena sebelumnya itu baru cuma ada koran, ada radio, ya. Begitu TV masuk menjadi seperti barang mewah dulunya. Itu usia ama antara 6 atau 7 tahun, sekitar tahun mungkin 82 atau 384, mulai itulah. Itu sih ama. Itu pertama kali kalau TV. Kalau radio? Radio sendiri, radio itu sebetulnya sudah lama di tempat kita, itu sebetulnya sudah lama, lebih dulu, udah pasti lebih dulu dari TV. Ya, hanya saja kalau ama sendiri mulai mengenal radio atau mulai mendengarkan radio itu mungkin di usia sudah mulai beranjak remaja, itu mungkin sudah di usia SMP, mungkin 14-15 tahun baru mulai mendengarkan radio. Sebelumnya nggak terlalu, selalu menghabiskan waktu atau berinteraksinya itu lebih dengan alam, mainnya dengan alam, berhiburnya dengan alam dan teman-teman yang ada di sekitar rumah. Itu kalau untuk radio, gitu udah Pak. Kalau untuk manfaatnya sendiri gimana? Setelah bersentuhan dengan teknologi pada saat zaman itu, gimana perubahan yang dirasakan? Perubahan sih sangat-sangat terasa karena trending yang terjadi pada saat itu kita dapatkan dari TV, kita dapatkan dari radio. Sebagai contoh, kalau dulu ada trending kalau masa-masa kecil kita mungkin nonton filmnya Si Unyil. Ada tokoh-tokoh yang menginspirasi anak-anak pada saat itu. Lalu beranjak remaja ada lagi yang namanya sinetron Aku Cinta Indonesia. Ini dari sinetron yang boleh ama bilang itu sinetron legend, di mana menceritakan tentang kehidupan anak SMA pada saat itu. Nah, kehidupan anak SMA ini ada yang tokoh yang baik, ada yang tokoh bawel, dan selanjutnya. Di sini ini benar-benar menjadi tren, bukan saja di kampung kita tetapi juga di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya mencari trending, salah satu trending zaman dulu 80-an itu ada sinetron yang disiarkan TVRI, judulnya ACI, Aku Cinta Indonesia. Sebetulnya ACI itu singkatan dari beberapa pemerannya.
Ama lupa, A itu siapa, C itu siapa, I itu siapa. Nanti bisa dilihat di YouTube, ada penggalan-penggalan episodenya itu ada. Lalu kalau untuk ke orang yang lebih dewasa, saat itu ada sinetron yang namanya Lost Man, kalau nggak salah, Lost Man. Lost Man itu bercerita tentang bagaimana kehidupan orang-orang dewasa dalam arti kehidupan masyarakat Indonesia, dan di situ tidak ada tokoh-tokoh anak-anaknya, nggak ada tokoh-tokohnya, anak-anaknya nggak ada. Itu juga sebetulnya seperti sekarang ini sinetron. Ini boleh Ama ceritakan sebagai yang cukup mempengaruhi bukan saja ke Amanya, tapi juga ke kehidupan masyarakat pada saat itu. Kehidupan masyarakat sangat benar-benar terpengaruh dari kehidupan yang ditampilkan di televisi itu sendiri. Ada pengaruh, walaupun tidak seluruhnya berpengaruh ke seluruh kehidupan sendi-sendi masyarakat, tetapi paling tidak itu ada mempengaruhi. Itu baru TV. Kalau radio sih sebetulnya lebih banyak ke lebih ke anak muda, lebih ke trending lagu, mendengarkan lagu, lalu bertitip-titip salam, sama satu lagi berita, dan juga sebentar, Ama coba ingat dulu, sandiwara radio. Nah, sandiwara radio ini salah satu yang sangat-sangat spektakuler. Tidak banyak mempengaruhi, tetapi kalau kecenderungan orang bermusik atau mendengarkan lagu yang mana, trennya dulu di radio, patokannya di radio, bukan TV atau yang lain. Kalau TV itu belum. Jadi TV dulunya itu karena hanya ada satu TV, sangat-sangat berpengaruh positif, karena dia adalah TV publik yang banyak siaran-siarannya itu benar-benar membangun. Itu pengaruhnya dulu ya. Kalau ada apa menanyakan apa dampak TV, apa dampak radio saat awal-awal kemunculannya, atau paling tidak apa yang Ama ingat dari awal-awal Ama bersentuhan dengan dua teknologi ini, gitu Pak. Kalau dapat sendiri ya, karena hitungannya generasi baru, generasi milenials malah, pada saat mulai mendengarkan radio, seperti kata Ama, itu lebih ke mendengarkan musik, jadi mengetahui beberapa lagu barat, bahkan sampai mengenal band-band luar negeri seperti Maroon 5 or Black Eyed Peas ya, kalau tidak salah zaman dulu diperkenalkan lewat radio sendiri. Dan untuk televisi, pada saat usia masih muda memang yang dicari lebih banyak ke kartun. Namun tentu ada juga beberapa acara informatif yang ditonton. Tak hanya kartun pun terkadang menunjukkan informasi-informasi yang inovatif, seperti bisa kita ambil contoh Teletubbies kelihatannya aja kayak film buat anak kecil, tapi sebenarnya jika diperhatikan, anak-anak yang diambil jadi bagian dari serial itu, dia menjelaskan bagaimana kehidupan orang tuanya sebagai dari profesi orang tuanya tersebut, ataupun bagaimana keseharian dari suatu profesi yang ada di dunia ini. Mungkin itu sih kalau dari Dava. Oke, kalau gitu kita berpindah ke masa di mana teknologi ini mulai makin berkembang. Mungkin bisa kita bilang saat Facebook. Nah, Facebook dan YouTube mungkin. Nah, pada saat Facebook dan YouTube hadir, mungkin sebagai anak muda melihatnya ya jadi tempat untuk bercengkrama bersama orang baru, mencari orang baru, dan melihat hal-hal baru yang ada di dunia ini. Kalau Ama sendiri gimana? Ama sendiri kalau untuk YouTube, Facebook, ini kan sebetulnya sudah langkah kesekian dari internet itu sendiri. Awal-awal mengenal internet sih Ama lebih pada Yahoo Mail ini untuk kemudahan berkirim surat. Saat itu kan sudah mulai menggantikan, termasuk yang menggantikan surat, kartu pos,
Telegram jadul, bukan Telegram aplikasi loh ya, Telegram zaman dulu. Nah itu sudah tergantikan oleh platform-platform yang dimuat di internet ini tadi. Nah, singkat cerita itu kan terus berkembang. Sebelum ke YouTube sebetulnya ada Messenger zaman dulu itu yang Ama pernah pakai adalah Yahoo Messenger. Yahoo Messenger kan sekarang sudah jarang dipakai ya, mungkin masih ada beberapa. Lalu kalau untuk sosial media, Ama masih sempat sebentar, Ama coba ingat yang namanya Friendster. Iya, Friendster. Friendster itu lebih mirip seperti blog, tapi juga lebih mirip juga dengan Facebook ya, lebih mirip dengan Facebook. Nah Facebooknya sendiri sebetulnya sebelum Facebook itu ngetop dulu, Ama udah punya akun, hanya saja sekian tahun, entah 2 atau 3 tahun baru Facebook naik, baru Ama buka lagi. Awalnya ya nggak terlalu ramai karena pada saat itu saat Facebook rilis, rasanya yang masih ngetop itu Yahoo Messenger, dia masih di atas. Yahoo Messenger belum tergantikan oleh Facebook. Jadi komunikasi Ama dulu masih pakai Yahoo Messenger, Yahoo Mail, sama Yahoo Group. Yahoo Group itu salah satu yang cukup berpengaruh terhadap kuantitas informasi yang Ama dapat. Jadi informasi dalam arti informasi langsung, kita mendapatkan informasi langsung dari teman-teman Ama yang berada di luar daerah. Jadi bisa dengan cepat, dengan setiap hari Ama buka Yahoo Mail, maka macam-macam informasi ini kan sudah mulai luas, selain dari TV, kita juga sudah bisa mengakses internet karena dulu handphone itu baru teknologi GSM sampai ke CDMA. Kita belum nyentuh Android, belum ada Android pada saat itu. Hanya saja Ama sudah melihat perkembangan, kayaknya Android ini bakal booming, sudah memperkirakan sebelumnya bakal booming. Nah, YouTube sendiri sebetulnya sudah lama. Ama kenal YouTube itu sudah lama. Cuman dulunya masih melihatnya, oh ini buat kita berhibur untuk mendapatkan video-video yang kita tidak dapatkan di televisi. Selain YouTube itu sebetulnya ada beberapa lagi platform seperti YouTube yang basicnya adalah video. Hanya saja sesuai perkembangan mereka kalah saingan, YouTube lah yang naik. Ada beberapa sebetulnya, cuma Ama lupa nama-namanya. Sempat mengakses beberapa dan akhirnya sekarang ya Ama sendiri sebagai sebetulnya YouTuber walaupun nggak aktif-aktif amat. YouTube, Facebook, sejak Dava masih kecil belum tahu Facebook, belum tahu YouTube, Ama sendiri sudah mempelajari platform-platform ini, gitu Pak. Kalau misal kita bicara konten dari YouTube, kira-kira konten yang biasa Ama cari, yang Ama saksikan apa? Kalau Dava sendiri lebih ke mencari, karena masih muda, tentunya mencari informasi tentang dunia, bagaimana berpikir ala orang dewasa lah lebih tepatnya, bisa dikatakan itu bagaimana bangun suatu bisnis, ataupun bagaimana pada saat kita bekerja nanti itu kita harus bagaimana. Dan Dava sangat menggunakan YouTube untuk menghasilkan dampak positif, bagaimana pikiran, gaya berpikir Dava sekarang itu dihasilkan dari nonton YouTube, buka beberapa cerita di Facebook, ataupun menggunakan aplikasi yang bahkan salah satu yang paling booming sekarang yaitu Instagram. Nah, kalau Ama sendiri kayak gimana? YouTube sendiri, kalau Ama lebih memanfaatkan YouTube itu sebetulnya untuk sama mendapatkan informasi, tetapi itu adalah bagian awal. Informasi apa yang Ama ingin dapatkan dari YouTube,
Pertama seputar agama Islam, kedua seputar politik nasional, ketiga seputar kadang-kadang Ama lebih suka juga soal pemberdayaan masyarakat atau kemandirian masyarakat. Misalnya Ama seringkali menyempatkan diri untuk menonton bagaimana orang berwirausaha dengan usaha-usaha yang sebetulnya belum terpikir oleh orang, atau bagaimana orang membangun sebuah usaha yang bisa memanfaatkan barang-barang yang sebelumnya, barang-barang ataupun apapun yang sebelumnya itu tadi terabaikan. Ini yang sangat menarik bagi Ama. Itu dari sisi konten ya, dari sisi konten. Nah kalau dari tampilan, Ama termasuk yang selalu nggak suka kalau videonya jelek. Videonya jelek Ama nggak suka. Yang asal-asalan gitu. Yang asal-asalan Ama nggak suka. Makanya kalau buka YouTube, buat akun YouTube, ketika akunnya itu banyak banget yang nonton, subscribernya banyak banget, Ama geser ke tabulasi tentang. Begitu lihat di tentang ini kan menjelaskan siapa sebetulnya yang punya akun. Nah, Ama perhatikan di situ kalau misalnya memang mereka adalah youtuber ataupun memang dari lembaga atau PH yang memang profesional, Ama coba perhatikan. Kalau cuma dari youtuber biasa, bukan tidak memperhatikan, tetapi kalau kontennya sudah cuman buat nyari jam tayang aja atau cuma nyari subscriber, ujung-ujungnya duit aja, ya sesekali aja Ama lihat. Kalaupun ada yang bermanfaat, kalaupun tidak, Ama lewatkan. Nah, tetapi kalau yang memang dari resmi, biasanya video mereka Ama tonton paling tidak tuh sampai setengah. Ibaratnya videonya itu adalah durasinya 30 menit, setidaknya Ama bisa menghabiskan waktu sampai dengan 15 atau 20 menit untuk menontonnya sebelum Ama pindah lagi ke lain. Ya kalau ini untuk jenis videonya ya. Sebetulnya di YouTube sendiri itu kan banyak sekali pilihan, dan Ama harus pintar-pintar memilih, pintar-pintar mengambil channel mana yang harus Ama subscribe. Lalu Ama juga salah satu yang termasuk pelit ngasih like. Yeah. Kalau belakangan Ama lebih suka nge-like video-video yang baru, terutama video-video pendek, karena sesuai dengan pekerjaan Ama. Itu yang sering Ama perhatikan adalah video yang berkaitan sama iklan. Boleh itu dia voice overnya, boleh itu dia teknik pengambilan gambarnya, boleh itu dia produknya apa, ataupun storyboard atau konsep iklannya sendiri. Nah, jadi kadang-kadang ada beberapa video pendek yang Ama perhatikan itu nggak cuma 2-3 kali, tapi bahkan berpuluh-puluh kali, karena ada hal yang ingin Ama pelajari di situ untuk ke pengembangan ataupun menambah pengetahuan Ama. Itu banyak sih sebetulnya yang bisa diceritakan dari dampak ke positif YouTube gitu lah. Oke. Selanjutnya mungkin kalau dari ini ya, kita mulai bicarakan tentang pemasaran ataupun segalanya. Kalau menurut Ama sendiri, kira-kira banyak kayak beberapa perusahaan, bahkan beberapa instansi menggunakan media seperti YouTube dan sebagainya yang termasuk teknologi informasi ini. Menurut Ama itu apakah efektif atau tidak? Kalau dari pandangan Bapak sendiri, tergantung dari bagaimana cara mereka memasarkannya tersendiri ya. Kita lihat kadang kita ambil contoh pariwisata Indonesia. Jikalau untuk warga Indonesia sendiri, kita harus jujur, jikalau hal tidak ada seperti jika tidak seorang YouTuber yang terkenal, kalau misalnya itu bukan YouTuber terkenal, malah kadang-kadang video itu tidak ada viewsnya, bahkan lebih ke mengincar yang luar. Sedangkan terkadang warga Nusantara sendiri tidak mengenal beberapa destinasi, bahkan mengenalnya lebih ke dari Instagram. Dan Instagram itu pun lebih menggunakan ketek-tek tempat, di mana yang ya tetap saja harus ada satu orang yang bisa dikatakan hits,
berada di sana, foto di sana, dan memberikan impact yang sangat besar tersendiri untuk suatu tempat itu. Kalau Anda sendiri gimana? Efektif atau tidaknya sebetulnya ini bahasanya panjang kalau menurut Ama. Yang pertama, kalau kita ngomongin soal efektivitas, ruang yang ingin dituju dulu hanya Kalimantan Tengah kah, Nusantara kah, atau pengen mendunia? Nah ini kan perlu strategi khusus. Nah kalaupun misalnya menasional di YouTube itu kan penyedia konten, anggap saja Content creator. channelnya itu jutaan, entah jutaan atau mungkin puluhan juta, kita tidak tahu ya berapa konten, berapa channel yang ada sekarang. Toh semua orang dengan sangat mudah untuk mengakses, walaupun oleh negara itu kan ada pembatasan, beberapa channel-channel tidak tersedia di negara ini, bukan oleh pemerintah tapi oleh admin dari YouTube itu sendiri kan ada pembatasan sendiri, itu soal teknis dari mereka. Tetapi kita di Indonesia saja bisa dengan mudah mengakses sekian banyak. Nah, artinya ini terjadi persaingan yang begitu besar. Sebelum kita ngomongin efektivitas, itu tadi, pemilik channelnya sendiri harus ibaratnya harus menancapkan kuku dulu di viewernya. Nah ini kan langkahnya cukup panjang. Jadi agak-agak sulit mengatakan efektivitasnya berapa jauh. Kalau orang misalnya mengerti lebih jauh tentang bagaimana memanfaatkan saluran komunikasi atau communication channel, YouTube itu hanya satu dari sekian banyak communication channel. Termasuk yang Bapak sebut tadi, ya mungkin orang Indonesia juga menonton TV juga mereka dia dihadapkan dengan sekian banyak channel, ada TV nasional, ada TV lokal. Udah gitu radio itu ribuan radio di Indonesia, bahkan sekarang sudah bisa streaming. Kita yang di Pangkalan pun bisa dengan mudah dengarkan radio-radio yang ada di Yogyakarta. Sebaliknya juga begitu, orang Yogyakarta kalau dia pengen dengerin radio Pangkalan pun bisa juga melalui live streaming. Itu baru dua, dan kemudahannya yang ditawarkan itu begitu banyak. Sampai lagi kemudian dengan Instagram pengaksesnya kalangan yang mana, mereka berusia berapa aja. Nah disinilah orang-orang yang memanfaatkan platform ini tadi harus jeli dalam menentukan, kita pakai channel communication A, B, C, F, G misalnya, lompat kayak gitu. Pilih-pilih, mereka harus pilih-pilih. Inilah untuk pertama efektivitas, dan tentunya kalau kita ngomongin efektivitas nanti juga terkait dengan pendanaan, lalu operasional dan segala macamnya. Ini sangat sulit. Hanya saja mungkin sudah ada pengembangan terbaru dari mereka yang ahli. Makanya tidak sedikit lembaga-lembaga ataupun perusahaan-perusahaan, lembaga maksud sama baik instansi pemerintah maupun swasta, yang sudah mempekerjakan khusus mereka yang menangani sosial media atau platform berbasis internet. Jadi ini ada tim sendiri. Disinilah mereka dituntut untuk jeli, untuk mendapatkan efektivitasnya tadi. Nah, ini sebuah pekerjaan panjang yang harus benar-benar diseriusi, karena persaingannya juga semakin hari semakin ketat. Salah langkah kesandung, rugi ujung-ujungnya. Cukup panjang Pak kalau kita ngobrol soal seberapa efektif media yang diakses oleh masyarakat bila kita manfaatkan untuk menyampaikan informasi. Ini sangat panjang sekali. Cuman pandangan Ama ya seperti itulah, memang masih agak rumit. Kita butuh rumusan tertentu untuk membuatnya terasa efektif sesuai dengan parameter yang kita
kita tetapkan, oh seberapa efektif, sekian persen atau sekian persen. Nah itu semua diukur setelah kita punya strategi-strategi lalu menjalankannya pada waktu-waktu tertentu. Begitulah Pak. Oke. Nah, udah pada dengarkan semua kan? Itulah gaya gaya pemikiran yang ada dari saya dan juga bapak saya. Jadi kesimpulannya bisa kita ambil adalah dari sisi positif tentunya, bahwa media itu akan berguna jika kita menggunakannya dengan tepat. Itu semua kembali ke bagaimana cara penggunaannya. Apapun itu, mau benda apapun itu, hal apapun itu, jika kita menggunakan dengan benar, tepat, dan intinya ingin untuk kebaikan, pasti semuanya bakal jadi baik. Dan tentunya tidak ada suatu hal yang tidak ada dampak negatifnya. Contoh bisa kita ambil dari berbagai sosial media yang akhirnya banyak ada hoax, dan juga beberapa orang jadi terbilang dikatakan kecanduan. Ya mungkin segitu aja kesimpulannya, dan juga sekian podcast yang bisa kami hadirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saling ngomong dulu dong. Iya. Cium. Gitu dong. Aduh, dadah.